Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Saya dari kelas IFP 2K dan di sini saya berasal dari Prodi Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas atau soal UAS yang berupa program berdasarkan bahasa Python dan ketentuannya itu menggunakan data struktur dan perulangan, kemudian ada logika di dalamnya. Terus tuh berdasarkan command prompt. Namun di sini saya mengimprove-nya dengan saya menggunakan UI. Oke, yang pertama kita lakukan import Tinker dengan ya istilahnya ini library UI-nya dengan alias TK. Kemudian kita dari Tinker ini kita import message box ya kan dan TTK itu combo box-nya lah istilahnya. Kemudian kita import collection, maksudnya import DQ dari collection dan import datetime dari datetime. Itu berasal dari pattern sendiri. Di sini saya mendapatkan class pasien ya. Dan ini adalah konstruktor, yaitu istilahnya buat bisa dipanggilnya gitu sih istilahnya biar rapi lah, OP. Nah, di sini tuh ada variabel kode, ada variabel nama, variabel umur, variabel keluar, dan variabel jenis. Di sini dia mendeklarasikan ulang dari kebanyakan variabel ini, kemudian deklarasi waktu registrasi dan waktu dilayani. Nah, ada konstruktor lagi berupa string, yaitu dari variabel ini harus berupa string, itulah konstruktor stringnya lah. Kemudian ini adalah penggunaan DQ-nya dari antrean PP, antrean BPJS, antrean umum, dan riwayat. Nah, di variabel ini dia istilahnya mendeklarasikan bahwa tiga antrean ini harus dari angka 1. Kemudian kita ada penambahan fungsi dari tambah pasien. Di sini ada variabel global ya, variabel global scope. Nah, di ketiga variabel ini sama, dia akan entry. Kemudian di sini ada tiga istilahnya jenis get strip untuk menghilangkan hasil output berupa spasi. Setelah itu, di sini ada if not, ada logika ya. If not nama replace dan is alpha ini istilahnya biar dia huruf dan ini nih nama replace nih biar dia spasi gitu. Nah, di sini ada is digit juga, nih umur harus berupa angka dan logika ketiga juga sama dengan logika yang pertama. Di sini ada if nested ya, istilahnya if dalam if gitu ya kan. Nah, di sini ada jenis, dia variabel jenis, dia meminta dari masukan VIP, kemudian ada variabel kode F, sini kan F VIP, terus itu ada nomor VIP dengan 03GD. Ini berawal dari angka 0, kemudian 3-nya itu hanya 3 angka, dan D-nya itu berupa desimal, formatnya itu desimal ya. Kemudian di sini dilakukan penambahan append pada kelas pasien berupa variabel ini semua, berupa string tadi ya. Nah, setelah itu dia setiap melakukan penambahan dia plus 1 gitu ya kan. Tuh, menambah 1 jadi 1, 2, bla 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 dan seterusnya. Di sini juga sama. Kemudian ada logika defaultnya kalau misalnya nggak ada dipilih pasiennya gitu, dia akan menampilkan error. Title-nya error dan message box-nya ini pilih jenis pasien. Kemudian ketika berhasil, dia akan melakukan message box sukses, apa istilahnya title sukses dengan pasien variabel nama berhasil dipanggil gitu. Setelah itu di sini ada entry umur, entry nama, entry keluhan. Ini ada 3 ya. Dia pertama ngecek dari 0, dia menghapus dari 0, kemudian dia sampai akhir itu dicek dulu, dibersihkan. Jadi nggak kedam kelotnya itu numpuk gitu. Kemudian setelah itu dia ini ada combo jenis, dia mengasetnya dari kosong ya. Jenisnya kan kosong kan, cuma kan drop down istilahnya gitu. Terus ada fungsi perbaruan trian. Ini dia panggil fungsi perbaruan trian, namun kita layan di sini dulu. Di sini ada fungsi layani pasien, ada logika di sini, nested juga, ada jika antrean VIP dengan variabel memanggil antrean VIP berasal dari depan, itu dipanggil dari depan dari 1, 2, 3, 4 gitu.
sampai seterusnya. Ini ada ketiga logika yang sama. Terus itu ada else juga. Di sini defaultnya meshbox info kalau misalnya nggak ada di dalam antriannya tersebut. Kemudian return atau ngecek ulang. Terus itu dia di sini ada variable pasien waktu dilayani berdasarkan tanggal sekarang, kemudian dia penambahan pada variabel pasien dan melakukan message box dilayani dan melayani dari pemanggilan variabel pasien. Kemudian dia di sini ada pemanggilan fungsi, dua fungsi antrian dan riwayat. Nah, ini ada pemanggilan yang tadi kan, fungsi perbarui antrian dan perbarui riwayat. Di sini ada dia pertama ngecek dulu dari nol, dibersihkan dulu. Kemudian dia lakukan perulangan. Variabel pasien ini dia ngecek dalam list ini ada tiga antrian ini dan VIP, BCS, dan umum. Setelah dia ngecek, dia akan melakukan insert ke dalam variabel pasien tersebut gitu. Nah, istilahnya kayak refresh gitu ya. Maksudnya kayak insert 1, 2, 3 itu ketambah terus gitu ya kan. Terus tuh di sini perbarui tampilan riwayat juga ada di fungsi perbarui riwayat. Sama dia pertama cek dulu. Kemudian dalam ini P ini pasien cuma dalam nama aliasnya aja. Dalam riwayat, terus tuh dia ada deklarasi variabel waktu baru di sini, yaitu pada variabel pasien, kemudian waktu dilayani, dikurang dari variabel pasien, waktu registrasi dalam ketentuannya detik dibagi 60 gitu. Kemudian dari list route ini dia masukkan insert tinker pada variabel pasien, kemudian tunggu waktu ini pemanggilan variabel waktu. Nah, di sini ada bagian UI-nya ini lumayan panjang ini sampai bawah. Ini ada istilah kita panggil UI-nya dulu, kemudian kita set nama UI-nya, nama labelnya tadi, nama frame istilahnya. Kemudian ada tulisan frame inputnya tanpa pasien, ya kan? Ada label dari istilahnya label inputannya dari nama, umur, keluhan dan terus ini di grid dipisah. Terus tuh ada row dibuat baris 1, 2, 3, ada kolomnya ya, kolomnya kan cuma istilahnya kolom tuh ke samping, kalau row itu ke bawah. Terus tuh di sana entry nama dia deklarasikan ke dalam frame input ini. Dan di sini TTK ini combo box ya kan, yang tadi saya bilang TTK itu combo box dengan value-nya 3 tadi ya, dengan state-nya read only ya, wajar karena drop down. Setelah itu dia deklarasikan ulang dari row 1, 2, 3, kemudian di sini dia deklarasi kolom gitu ya kan, ke samping nanti hasilnya di combo boxnya itu nyamping hasilnya. Kemudian dia ada button tambah di sini kan, terus pemanggilan fungsi tambah pasien. Di frame antrian juga ada di sini. Di frame antrian saat ini nanti kelihatan berapa, outputnya itu berapa. Output antrian juga berapa. Kemudian ada tombol button lagi, button layani untuk setelah ada button di bawahnya buat istilahnya pengganti ketika sudah mau dilayani itu dipencet. Nah, setelah di tombol ini ada frame lagi yaitu frame reward setelah dilayani. Nah, di root main loop ini yaitu pemanggilan UI tadi ya. Ini kita demonstrasikan. Nge-lag ya. Nge-lag ini. Ya sudah, kita lebarin dulu. Nah, pertama kita lakukan penambahan nama. Baik. Nama saya sendiri, umur harus angka. Ada validasinya, umur harus angka. Umur saya 19, kemudian keluhan saya sakit saja, amit-amit. Kemudian di sini ada jenis, ini combo boxnya tadi, drop down, kita pilih umum, tambahkan. Pasien Ray berhasil ditambahkan, terus kita oke. Okay. Dan di sini ada kodenya umum 001, 03 GD-nya tadi. Kemudian ada nama saya, ada umur saya, dan kebutuhan jenisnya tadi di jenis ini. Dan keluhannya yaitu terakhir sakit. Setelah itu kita pencet. Kemudian kita layani pasien berikutnya. Kemudian ada tulisan title dilayani pada frame UI tadi dengan teks melayani kode dari umum.
03 gini 001 berawal dari satu, kemudian namanya saya, nama Rai, dan umur, dan jenisnya umum, dan di sini ada keluhannya sakit. Dah. Dan di sini ada hasilnya juga sama, cuma bedanya di sini ada penambahan tunggu 0 menitnya tadi yang di bagian perubahan nomor ini. Jadi gitu untuk skema dari antrian rumah sakitnya untuk buat tugas UAS dari mata kuliah struktur data. Dari saya Rega Pratama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.